Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa di kelas Semantika Produk. Eh, Siang hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan ketiga di mata kuliah Semantika Produk dengan materi perkuliahan kita hari ini tentang Seven Dimensions of Product Semantics by Charles H. Brunet di tahun 1989. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana eh, menilai atau terbentuknya makna sebuah produk berdasarkan teori tersebut ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Ternyata setiap produk itu dibuat dapat menghasilkan makna. Makna ini tidak hanya berasal dari aspek fungsi aja, namun ada nilai-nilai yang belum tentu dalam aspek fungsi. Seseorang tuh ada yang membeli produk bukan hanya disebabkan kegunaannya, tapi karena kesan yang ada pada produk itu. Misalkan mungkin produk yang mengingatkan akan kenangan masa kecil. Nah, mengenai makna dalam sebuah produk sekarang nih lagi tren nih teman-teman tentang boneka Labubu. Oh my God, kenapa ya Labubu viral? Itu karena nilai yang ada pada boneka Labubu tersebut yang viral karena kemarin digunakan oleh Lisa Blackpink ya teman-teman. Kalau misalkan digunakannya oleh saya mungkin kayaknya nggak akan seviral itu ya. Nah, ini tuh hal yang memberikan makna atau nilai lebih dari produk tersebut. Selain itu, contoh lainnya adalah misalkan nih teman-teman yang mengoleksi apa ya Hot Wheels ya, orang dewasa yang mengoleksi Hot Wheels, mungkin masa kecilnya mereka punya keinginan namun tidak bisa membeli, makanya keinginan tersebut yang akhirnya diwujudkan ketika orang dewasa tuh udah punya uang sendiri gitu. Nah, ini dua contohnya ya, ketika sebuah produk menghasilkan makna di luar dari fungsinya. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya Seven Dimensions of Product Semantic tadi ya? Jadi, ini tuh adalah 7 dimensi bagaimana kita memahami atau memaknai sebuah produk. Kalau kata Charles H. Brunet tadi ya, ada 7 nih eh, dalam bidang semantik itu ya. Misalkan yang pertama adalah emotional semantics, kedua empirical semantics, cognate semantic, contextual semantics, functional semantics, evaluative semantic, cultural semantics. Nah, masing-masing seperti apa kalau misalkan dari segi teks doang seperti ini, mungkin teman-teman, terutama anak-anak desain produk, sulit untuk mengartikan ya, sulit untuk membayangkan. Kita akan langsung simak di slide selanjutnya. Nah, antara lain nih ada 3 gambar ya di sini, teman-teman bisa lihat. Bentar saya geser dulu. Teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya semua angkanya sama ya, 7. Cuman dengan bentuk yang berbeda-beda. Itu dia terkadang apa ya maknanya sama, tapi bentuknya berbeda-beda. Nah, di semantika produk ini memang kita belajar tentang bagaimana memaknai sebuah produk ya. Next, kita akan masuk tentang emotional semantics. Sambil saya geser dulu. Nah, sebenarnya emotional semantics itu apa sih? Intinya, bagaimana eh, semantik itu diciptakan sebuah makna yang berasal dari pengalaman yang diingat atau didasarkan pada perasaan pribadi. Jadi setiap orang ini bisa aja berbeda-beda ya tentang makna dalam sebuah produk. Ini yang saya tebelin, yang agar teman-teman mudah untuk mengingat. Intinya kalau emosional, tentunya dari perasaan pribadi. Contohnya nih, biasanya kalau udah boneka beruang tuh kita ngerasa boneka beruang tuh hangat, nyaman, aman gitu, sehingga kita nyaman gitu untuk menggunakan boneka beruang ini. Selain itu, sepatu gunung, kalau misalkan digunakan di gunung oleh orang yang suka gunung, dia akan merasakan perasaan yang aman karena memang bahannya waterproof, terus juga apa ya alas yang tidak licin ya, jadi merasa aman ketika harus berjalan di hutan yang lembab, mungkin banyak lumut juga. Masing-masing
hal ini bisa jadi berbeda ya kalau misalkan dari pemaknaan semantik pribadi, semantik berdasarkan emosional karena memang tergantung perasaan pribadi masing-masing. Selanjutnya adalah empirical semantik atau semantik empirik ya. Jadi dimensi empiris meliputi makna yang diperoleh dari pengalaman langsung berdasarkan persepsi. Persepsi itu atau eh, apa ya, pengalaman yang kita rasakan berdasarkan panca indera yang ada di dalam diri kita, atau berdasarkan deskripsi atau pengenalan atau apa ya, memberi eh, ilmu lewat panca indera gitu ya. Jadi setiap bentuk warna atau aroma tentu akan membentuk persepsi yang berlainan tergantung dari masing-masing nih. Misalkan contohnya nih, di sini kan ada mouse yang macam-macam. Belum tentu satu mouse itu eh, akan dirasakan sama dengan antar satu dan lain orang ya. Jadi dari mouse ini bermakna kemudahan dan kenyamanan penggunaan. Jadi dengan beda mouse itu dia akan menghasilkan beda persepsi tergantung pengalaman dari masing-masing orang. Ini berdasarkan apa ya, pengalaman atau pemaknaan yang kita maknai lewat persepsi, deskripsi atau pengenalan langsung terhadap suatu produk. Next adalah semantik kognitif. Semantik kognitif atau dimensi kognitif semantik mencakup makna yang berasal dari asosiasi abstrak berdasarkan metafora, analogi, dan kiasan. Dapat berupa menyerupai atau seolah-olah. Nah, di sini teman-teman bisa nih lihat juga yang saya eh, pertebal ya. Intinya metafora, analogi, atau kiasan. Intinya gimana kita membuat makna dari hal yang bukan seharusnya gitu, kayak misalkan metafora gitu ya. Misalkan contoh di gambar ini ya teman-teman bisa lihat kayak my sister is the devil. Jadi sebenarnya ini tuh kayak pemaknaan yang bukan bukan sisternya itu benar-benar devil gitu ya. Tapi untuk menggambarkan si sisternya itu saking jahatnya gitu. Makanya dibikin analogi, metafora ataupun kiasan seperti ini. Kayak ini juga my shoes smell like garbage. Nah, keempat adalah semantik kontekstual. Dari sini teman-teman bisa juga diingat ya dari yang saya tebalkan nih, kalau semantik kontekstual itu adalah konteks penggunaan produk. Jadi di mana orang memaknakan produk itu mengacu pada eh, bagaimana produk itu atau di mana produk itu digunakan. Jadi dia eh, bermakna berdasarkan lingkungan atau konteks di mana ia digunakan. Nah, contohnya nih, kalau misalkan teman-teman lebih kebayang ya, yang pertama adalah smartwatch. Nah, si smartwatch ini kalau misalkan kita gunakan untuk orang olahraga ya, biasa dia gunakan memang untuk melacak aktivitas fisik, jumlah langkah, denyut jantung, jumlah tidur, dan yang lainnya. Sedangkan kalau misalkan bisnis nih, mereka menggunakan smartwatch ini untuk komunikasi, manajemen waktu, dan segala sesuatu terkait bisnis. Jadi tergantung di mana nih produknya ditempatkan di lingkungan, jadi maknanya bisa jadi berbeda. Contoh lainnya nih, di luar produk tapi ya, ngomong-ngomong soal espresso nih, teman-teman pasti sering juga apa ya, minum kopi ya. Jadi kalau di Italia itu dia biasanya dinikmati dengan cepat, terus juga biasanya berdiri sambil menikmati kopinya itu sambil berdiri gitu di kafe. Jadi cepat aja prosesnya. Sedangkan kalau di Indonesia dan mungkin beberapa negara lain, dia dinikmati itu dengan santai aja, bahkan di take away gitu. Jadi nggak buru-buru. Jadi memang intinya si pemaknaan produk dalam kontekstual ini dia tergantung posisi produknya nih digunakan di lingkungan seperti apa gitu. Terus functional semantics. Nah, di pertemuan awal kita juga sudah eh, apa ya, memaknai beberapa contoh tentang fungsional semantik ini ya. Ada kemarin tuh ada beberapa gagang pintu yang sudah kita apa ya, kita maknai bersama-sama di awal pertemuan. Jadi untuk fungsional semantik adalah semantik
yang mencakup makna yang diperoleh dari yang membuat, melakukan, menggunakan berdasarkan perilaku. Yang terutama bentuk dan desain produk mengkomunikasikan cara penggunaannya dengan jelas tanpa perlu penjelasan. Jadi kita pakai produk ini, kita udah tahu nih gimana cara makainya tanpa harus ada tulisan atau instruksi dalam penggunaan. Misalkan kayak gini nih, ini ada dua contoh gagang pintu yang berbeda banget ya. Padahal bentuknya beda, di sini nggak ada instruksi apa-apa, tapi kita udah tahu gimana cara menggunakannya gitu. Kayak misalkan yang gambar sebelah kiri kita tahu kan kalau ini tuh pintunya bakal didorong kalau nggak ditarik gitu dari posisi gagangnya. Memang dominannya ditarik ya. Atau di handle yang kedua ini kita udah bisa ngebaca juga nih kalau misalkan kita mau buka pintu harus ditekan ke bawah gitu. Jadi kita bisa membaca dari makna penggunaan produk ini tanpa perlu ada instruksi apa-apa. Selanjutnya adalah evaluatif semantik. Jadi evaluatif semantik itu ada makna yang kita peroleh berdasarkan perbandingan atau penilaian atau pengukuran atau apa ya proses yang telah dilakukan. Simpelnya sih, teman-teman pasti sering lihat nih kalau misalkan lagi berselancar di e-commerce ya, di mana kita bisa menentukan nilai dari suatu produk atau tokonya ini bagus nih, ini enggak nih dari hasil olahan rating yang udah ada ya. Misalkan ini nih ada nih ratingnya 4,4 dibandingnya 4,8 tentu 4,8 lebih bagus kan. Nah, ini tuh dari olahan apa ya? Olahan data, olahan nilai dan pengukuran gitu yang menghasilkan makna kalau produk ini lebih bagus nih dibanding produk yang lainnya gitu. Nah, ini untuk evaluatif mantics. Next, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh atau cultural semantik. Tapi semantik budaya adalah makna yang diperoleh melalui pengalaman sosial berdasarkan tradisi, perilaku manusia, sosiologi, tren, dan pengalaman kolektif. Ini tuh sering banget sebenarnya kita temukan ya teman-teman. Namun yang paling konkret banget yang sering kita temukan dalam bentuk produk adalah dari batik itu sendiri ya. Jadi gimana batik ini sebenarnya ya cuman produk aja, tapi dia sudah mencerminkan identitas atau simbol dan budaya Indonesia. Di dalamnya juga mencerminkan tradisi dan nilai-nilai yang ada di Indonesia ya, dari motif-motif yang ada. Terus selain itu dari batik ini bisa diterapkan ke beberapa produk ya. Salah satunya ini ada salah satu karya eh, Indonesia ya, yang batik yang diterapkan di motor Harley Davidson yang udah dipamerkan di pameran internasional. Nah gitu teman-teman, jadi gimana caranya kita memaknai suatu produk kalau misalkan berdasarkan Charles H. Brunet tadi ya, ada 7 nih caranya kita memaknai sebuah produk. Tadi emotional semantics, empirical semantic, cognitive semantic, contextual semantic, functional semantic, evaluative semantic, sama cultural semantic. Eh, Mungkin teman-teman nanti bisa dibaca ulang lagi atau dimaknai atau ada contoh lainnya. Kalau ada contoh lainnya boleh dimasukkan di buku catatan kalian karena nanti bisa dipakai untuk next tugas ya teman-teman. Nah, hmm, nah teman-teman untuk pertemuan kali ini materinya sampai di situ aja. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung di forum diskusi yang ada di LMS atau lewat WhatsApp group. Semoga ilmunya bermanfaat dan silakan diresapi lagi nih tentang bagaimana proses kita memaknai sebuah produk ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.